semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Dan sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mengikuti video-video yang aku upload. Untuk video kali ini, aku bakal bahas tentang salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi dulu sekolah ini tuh dibangun pada masa kolonial Belanda dan mulai beroperasi menjadi sebuah sekolah pada tanggal 1 Januari 1968. Dan ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa katanya salah satu bangunan yang ada di sekolah ini jika ditarik lurus akan sejajar dengan salah satu bangunan yang dikeramatkan oleh warga Banyumas. Dan ada beberapa orang juga mengatakan bahwa sekolah ini terkenal dengan kemistisannya. Dan ada beberapa orang juga yang mengatakan bahwa pernah mengalami kesurupan di sekolah ini. Dan bangunan yang dikeramatkan oleh warga Banyumas ini itu katanya berupa sumur tua yang konon katanya beberapa pejabat atau beberapa orang sengaja datang ke tempat ini untuk melakukan ritual bermunajat menginginkan sesuatu. Jadi kayak biasanya pejabat-pejabat ini tuh kayak mau mencalonkan dirinya untuk menjadi orang penting dan mereka itu akan menimba air di dalam sumur ini gitu. Dan ada beberapa fakta dan keunikan tentang sumur ini. Untuk keunikan yang pertama, katanya air dalam sumur ini akan lancar pada saat musim kemarau aja. Untuk keunikan yang kedua, katanya ketika bulan Ramadan, air ini akan lancar atau mengalir itu ketika 3 hari setelah malam Jumat Kliwon. Untuk keunikan yang ketiga, jadi ketika pengunjung datang ke sini itu bakal kayak untung-untungan gitu. Kadang ada yang menimba air langsung dapat banyak, kadang ada beberapa orang yang datang ke situ dan meminta air dan dapatnya sedikit, atau bahkan kadang ada yang nggak dapat sama sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke inti cerita ini. Jadi yang mau aku ceritain di sini adalah salah satu sekolah yang katanya terkenal dengan kemistisannya. Sebenarnya ini ceritanya nakutin sih, cuman aku pengen cerita ke kalian biar kalian nggak begitu takut lah ya. Jadi sekolah ini seperti yang tadi aku udah jelasin, ini dibangun pada masa kolonial Belanda katanya. Jadi sebelumnya katanya ini bukan sebuah sekolah, tapi mulai beroperasi menjadi sekolah pada 1 Januari 1968. Dan kemudian semakin kesini bangunannya mungkin udah direnovasi segala macam. Dan kebetulan aku adalah alumni dari sekolah ini. Aku lulus tahun 2017 dan sekarang udah 2020, jadi udah 3 tahun yang lalu. Cuman aku baru bikin video ini dan mau menceritakan ke kalian yang mungkin masih sekolah di sini atau mungkin alumni sini juga pada tahun yang sama dengan generasinya aku, atau mungkin pernah ikut andil dalam kejadian ini atau seperti apa, atau mungkin kalian masih ingat dengan cerita ini, atau mungkin kalian pura-pura lupa dengan cerita ini, atau mungkin kalian memang mengingat tapi kalian nggak peduli juga nggak apa-apa. Tapi di sini aku bakal menceritakan tentang kejadian yang benar-benar aku alami pada saat itu. Jadi waktu itu kejadiannya kayak gini. Kan kelas aku nih ada sekitar 7 orang nih yang memang peka dengan seperti itu. Waktu itu tuh mulai sering ada beredar foto penampakan gitu yang mulai sering kelihatan. Jadi memang di situ kan kita udah paham lah ya, misal kayak bagian-bagian mana yang memang di sini ada tante Kun, di sini ada bocil, di sebelah sini ada anak kecil, terus sebelah sini ada nenek-nenek, sebelah sini ada yang besar, ada ini segala macam. Kita tuh udah paham gitu loh di daerah situ apa aja lah ya. Akhirnya waktu itu karena memang kita sering ngalamin kejadian kayak gitu, ada beberapa orang juga ada beberapa kabar bilang bahwa sekolah kita tuh lagi nggak aman tentang hal seperti itu. Jadi mungkin yang sananya tuh kayak mereka itu kayak nggak seneng sama suatu hal yang memang apa gitu, aku juga nggak ngerti. Akhirnya aku menyampaikan ke kelas aku bahwa kita harus tetap lebih menjaga omongan lah, atau mungkin menjaga sikap lah segala macam. Dan belum selesai aku menginformasikan ke teman-teman aku, maksudnya untuk kita tetap menjaga sikap segala macam. Mulailah teman aku ini, sebut tadi inisialnya J ya. Si J ini udah mulai kena nih, dia langsung kesurupan ketika itu. Posisi aku masih ingat dia lagi makan, karena posisi dia di depan aku persis. Dia lagi makan, makanan belum habis, dia udah langsung kena. Dia kayaknya kemasukan di bagian punggung lah ya. Dia kemasukan daerah situ. Nah dari situ aku udah kayak, aduh, panik dong. Paniknya dalam arti kayak karena kesurupan itu menjalar dan aku udah feeling bakal jadi kesurupan besar pada saat itu.
Akhirnya aku dibantu sama teman-teman untuk menenangkan segala macam. Belum lah ini kelar, si temen aku si Iye ini udah langsung kena nih. Dia di depan kelas udah mulai uncang-uncang kaki nih, udah nggak beres lah ya, pokoknya udah kosong, pandangan juga udah kosong. Aku dibantu teman-teman juga untuk menenangkan segala macam, untuk akhirnya disuruh masuklah kita ke kelas, kunci seluruh pintu, kunci seluruh jendela. Intinya jangan sampai mengundang perhatian orang-orang, karena waktu itu jam istirahat juga, jadi kayak banyak orang-orang lewat gitu loh. Tapi karena memang yang namanya kayak gitu kan nangis-nangis ya, teriak-teriak segala macam kan, orang-orang udah langsung pada kepo kan ada apa sih sebenarnya. Mulailah mereka pada lihat di jendela, udah ada 2 nih yang kena. Dan karena mungkin kita juga posisi panik ya satu kelas, jadinya di sisi lain karena memang ada cerita yang memang seperti itu, akhirnya salah satu teman aku mungkin dia pikirannya kosong ya, jadinya kemasukan lah, ini sebut aja ini saya AL. Jadi udah ada 3 nih yang kesurupan nih, udah ada 3 si AL kesurupan. Dan salah satu teman aku, jadi dia dari kelas 1 tuh memang gak pernah kesurupan, si AL juga gak pernah kesurupan. Terus ada salah satu teman aku yang memang sebut aja namanya NR ya, NR itu gak pernah kesurupan sama sekali, dan dia salah satu siswa yang alim di kelas aku. Dan dia kesurupan juga nih, mungkin karena salah satu faktor karena pikiran kosong ya, di sisi lain karena memang udah rame juga. Jadi udah ada 4 nih kelas aku yang kesurupan. Dan akhirnya kan anak-anak di luar kan pada kepo nih, ada apa nih sebenarnya, lihat-lihatlah mereka, bukain pintu lah segala macem lah. Dari situ karena kita udah bingung harus gimana, pisahin lah, yang satu di pojok sebelah sana, yang satu di pojok sebelah sana, satu di pojok sebelah sini, pojok sebelah sini. Akhirnya kan udah ada orang 4 nih yang kena. Tiba-tiba menjalarlah ke kelas lain, kelas sebelahnya aku nih ikut kena. Aku dipanggil dong, Ajeng bantuin dong ini segala macam. Sedangkan aku mikir, kelas aku juga ada 4 dan belum terselesaikan. Masa iya aku harus nolong kelas lain dulu? Iya nanti dulu ya, kalian baca ini dulu aja, aku gitu. Just information juga buat kalian. Jadi gini, aku dari kelas 1 nih, dulu aku waktu kelas 1 aku tuh sering banget yang namanya kesurupan, kayak hampir setiap hari. Aku sampai capek, intinya aku capek lah. Akhirnya aku cerita sama orang tua aku seperti ini. Akhirnya orang tua aku mulai cerita tentang aku yang dulu seperti ini. Jadinya aku mulai bisa mengendalikan diri. Di sisi lain aku mungkin ya namanya seperti kita, setiap manusia kan pasti punya tameng ya untuk menutupi dirinya. Akhirnya mungkin aku dikasih tameng atau gimana, aku juga gak ngerti lah ya, pokoknya aku cerita lah seperti itu. Jadi waktu kejadian ini tuh aku udah mulai sedikit agak bingung ya, dalam arti kok aku nggak kena, orang biasanya yang kesurupan pertama kali itu aku, baru yang lain gitu loh. Atau mungkin biasanya kalau yang lain udah kena pasti aku ikut kena, kok ini aku bener-bener kayak setenang itu. Karena memang kelas aku 4, oh ya lanjut ke cerita, karena memang kelas aku udah 4 nih yang kena, kelas lain udah 1. Akhirnya teman aku yang teman deket ini, dia udah mulai beda nih, dia udah mulai seneng loncat lah, udah seneng kayak anak kecil lah naik tingkahnya. Terus aku gak beres nih, siapa masuk ke diri kamu, siapa back aku gitu ya sama teman aku lah. Ini udah nggak jawab nih, dan dia liatin aku sambil mewek-mewek, loh kenapa, ini udah nggak beres. Ternyata yang masuk sama dia anak kecil. Jadi udah ada 5 orang nih kelas aku yang kena. Dan habis itu karena udah 5 orang kena, lanjut lagi kelas aku memang udah aku pisah-pisahin segala macam, mereka udah mulai tenang, kelas sebelah juga udah mulai tenang. Aku berpikir di situ, aku takut bakal ada kejadian lebih besar lagi dari ini. Dan di situ orang-orang udah mulai berkumpul nih, udah mulai ramai, udah mulai mengelilingi daerah kita gitu loh. Akhirnya ada salah satu teman aku yang waktu itu kan udah yang kena kan udah si Iye, si J, si B, si AL, si NR. Kalau ada 6 orang nih kena. Aku masih inget nih salah satu teman aku yang dulu pernah ada kejadian waktu kelas 1 atau kelas 2, aku lupa. Jadi waktu itu si Iye teman aku nih pernah dikejar-kejar sama si AM. Jadi teman aku nih, si AM ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kesurupan gitu lah. Mereka tuh nggak tahu mereka lagi bahas apa, kelas aku lagi bahas apa, aku lupa. Mungkin lagi ngegibahin setan di situ apa gimana, aku nggak ngerti. Mungkin yang di situ nggak terima atau gimana, aku juga nggak ngerti lah. Pokoknya akhirnya si NR nih kesurupan. Si AM maksud gue. Si AN kesurupan. Nah setelah kejadian itu si AN kesurupan, dia kesurupannya tuh aneh. Jadi si AN ini ngejar-ngejar si Y, dan si Y tuh mau dicekek dong. Dan kesurupan tuh nakutin loh, bener-bener kayak waktu itu kelas aku aja sampai ya panik ya, lucu karena masa sih baru pernah kesurupan yang pengen ngejar-ngejar sampai nyekek gitu loh. Nah setelah itu aku baru keinget kejadian itu, dan aku berinisiatif untuk memisahkan si AM. Aku pisahin lah karena aku takut bakal ada kejadian besar lagi, dan ternyata betul aku pisahin agak jauh.
Dan dari situ dia udah mulai sikapnya beda, dan di situ dia langsung kesurupannya perlahan loh. Tapi dia tuh yang bener-bener yang hebat kesurupannya. Jadi dia kesurupannya tuh nyampe teriak-teriak, nyampe bener-bener waktu itu guru turun tangan, pesuruh turun tangan, sampai kuli bangunan juga turun tangan, karena memang aku juga nggak tahu harus gimana. Dan di situ udah mulai bikin kerumunan, udah mulai rame, sekolah udah mulai nggak jelas. Sampai kejadiannya waktu itu untuk menenangkan dianya tuh lama banget, sekitar 20 menit juga lebih, kayaknya hampir setengah jam lah pokoknya bikin dia tenang. Dia bener-bener waktu dia teriak-teriak apa gitu aku lupa, intinya ngomong tentang suatu hal kayak apa, perjanjian atau apa, aku juga lupa lah, intinya udah lama banget. Terus akhirnya setelah kejadian itu sekolah udah gak kondusif, SMK kita dipulangkan lebih awal. Dan itu kejadian katanya juga baru pernah ada kejadian kayak gini gitu. Dari situ mulailah guru-guru percaya sama cerita dari kelas kita gitu. Dan pesan aku untuk video kali ini buat kalian yang masih sekolah di situ, atau mungkin kalian baru pernah dengar cerita ini atau apapun itu ya, pokoknya kalian tetap harus jaga sikap, jaga ucapan dimanapun dan kapanpun kalian berada, karena kita kan tetap hidup berdampingan dengan mereka yang mungkin tidak terlihat, dan mereka pun pasti bakal marah kalau mungkin kita usik, dan mereka bakal biasa aja kalau kita juga tetap biasa aja gitu loh. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian atau kerabat kalian atau siapapun yang kalian kenal. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa terus mengikuti video-video yang aku upload. Terima kasih.